Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ihsan Siahaan, mahasiswa Teknik Informatika Winsus Karyong. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai sistem operasi atau operating system pada mata kuliah sistem operasi di kelas 4G. Ya. Di sini kita akan membahas untuk intinya, yaitu ada apa sih itu sistem operasi, kemudian tujuan dari sistem operasi dan fungsi dari sistem operasi. Ya, kita lanjutkan. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak yang bertanggung jawab mengatur atau mengontrol kerja dari perangkat keras serta menjalankan aplikasi di dalam sebuah sistem komputer. Sistem operasi juga merupakan dasar bagi program aplikasi atau perangkat lunak serta sebagai perantara antara si pengguna atau user dengan perangkat keras komputer. Ya. Jadi ketika komputer itu dinyalakan, maka di sini yang pertama bekerja itu adalah sistem operasi. Nah, dia akan mengecek seluruh aplikasi atau software pada komputer tersebut apakah sudah siap untuk dijalankan. Ketika prosesnya selesai, barulah si user tadi bisa menjalankan aplikasi yang akan ia gunakan, ya, atau si user tadi bisa menjalankan perangkat pada komputer tersebut. Ya. Kemudian di sini ada beberapa contoh mengenai sistem operasi yang sudah familiar atau yang sudah terkenal. Ya, yang pertama itu ada Windows dengan pengguna terbanyak. Kemudian ada Linux dan Ubuntu, di mana Linux dan Ubuntu ini udah didapatkan juga. Ya. Kemudian ada macOS dan iOS, di mana macOS ini adalah untuk OS keluaran MacBook dan iOS ini untuk OS keluaran iPhone. Ya, kemudian di sini ada Android untuk smartphone. Ya, biasa. Dan ini Android ini banyak juga kita temukan di Indonesia ini, ya. Dan pengguna Indonesia juga rata-rata kebanyakan menggunakan Android. Baik. Kemudian apa tujuan dari sistem operasi? Yang pertama itu adalah efisiensi, di mana sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan dengan cara yang efisien, kemudahan. Sistem operasi membuat sebuah komputer lebih mudah dipakai dan memberikan kenyamanan untuk pengguna. Kemudian kemampuan berevolusi, di mana sistem operasi harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembangan yang efektif, pengujian dan penerapan fungsi-fungsi sistem yang baru tanpa mengganggu layanan yang sudah ada. Ya. Kemudian di sini ada beberapa tipe dari sistem operasi atau operating system. Ya, yang pertama itu ada macOS, di mana sistem operasi tersebut dapat menggunakan fungsi-fungsi atau perintah secara bersamaan, ya, di mana kemudian fungsi-fungsi atau perintah tersebut dikelompokkan menjadi beberapa fungsi tertentu. Ya. Kemudian ada time sharing, distributed OS, network OS, real time OS, multi-programming, processing, tagging OS. Ya. Dan yang terakhir itu fungsi dari sistem operasi. Ya. Fungsi yang paling utama itu adalah fungsinya menjalankan operasi dasar
pada sebuah komputer. Ya, karena kalau tidak ada sistem operasi ini, kita akan kesulitan untuk menjalankan perintah-perintah pada komputer tersebut. Dengan adanya sistem operasi ini, untuk mempermudah kita untuk menjalankan perintah-perintah pada komputer tersebut, yaitu merupakan fungsi dasar dari sistem operasi. Kemudian fungsi yang selanjutnya itu perantara antara user dan hardware. Jadi sistem operasi ini sebagai jembatan penghubung antara si user dan si hardware untuk mempermudah si user tadi mengakses perangkat pada komputer. Kemudian mengatur kerja software dan hardware. Ya, jadi kan memang kalau software ini sistem operasi ini, ya dia tugasnya itu mengecek seluruh sistem yang ada pada komputer tersebut, apakah ya bisa dijalankan atau tidak. Jadi semua aktivitas yang ada pada komputer tersebut akan diatur oleh sistem operasi. Kemudian mengawasi dan melindungi jalannya suatu fungsi program komputer, ya, dan lain sebagainya, karena masih banyak lagi fungsi-fungsi dari sistem operasi. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.